bounty I seek is worth Come to my house! Threaten my family! Halo teman-teman penikmat alur cerita film yang otaknya penuh teori konspirasi. Hari ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bakal bikin kalian sadar kalau masa lalu itu kayak mantan yang toksik. Sejauh apapun kamu lari, dia bakal tetap ngejar sambil bawa parang. Kita mundur ke tahun 1846. Ini adalah era di mana kejayaan bajak laut di Laut Karibia udah berada di titik nadir, alias lagi di ujung tanduk. Masa emas perompakan udah hampir habis, digantikan oleh hukum kolonial yang kaku, birokrasi yang membosankan, dan angkatan laut yang gak punya selera humor. Tapi jangan salah, justru di tengah kepunahan ini, yang tersisa hanyalah sampah-sampah laut yang paling brutal. Orang-orang yang gak punya tempat di dunia baru, yang lebih memilih mati dimakan hiu di tengah laut ketimbang lehernya gatal kena tali gantungan di dermaga Inggris. Di tengah badai yang mencekam, tipe badai yang bikin kapal nelayan kerupuk bakal hancur berkeping-keping, sebuah kapal nelayan disergap oleh kapal bajak laut yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Kayak hantu, tapi yang ini bawa meriam. Di kapal nelayan itu ada Kapten Bowden. Bowden ini bukan tipe pahlawan yang langsung menghunus pedang sambil teriak merdeka. Enggak, Bowden ini praktis. Atau mungkin kita bisa bilang dia tahu diri kalau krunya cuma nelayan yang lebih jago megang jala daripada pedang. Hal pertama yang dia lakukan saat situasi gawat bukan cari pelampung, melainkan menyembunyikan sebuah batangan emas ke dalam sakunya. Dan perhatikan deh, gerak-geriknya itu loh. Dia nyembunyiin emas itu kayak lagi nyembunyiin selingkuhan dari istri sah. Jelas banget kalau emas ini bukan sekadar harta buat beli cendol, tapi sesuatu yang punya aura kematian. Sayangnya, perlawanan kru Bowden itu sia-sia banget teman-teman. Ibaratnya kayak kalian bawa pisau dapur ke baku hantam pakai AK-47. Mereka dibantai tanpa ampun oleh para bajak laut yang dipimpin oleh Kapten Connor. Connor ini bukan bajak laut biasa yang pakai burung kakak tua di pundak. Dia adalah simbol kekejaman yang berjalan. Saat dia nemuin batang emas di saku Bowden, ekspresinya langsung berubah. Bukan senang karena dapat duit, tapi matanya langsung dipenuhi amarah yang murni. Kenapa? Karena emas itu punya tanda khusus, sebuah segel pribadi Connor yang udah dicuri bertahun-tahun lalu. Pertanyaan Connor ke Bowden itu sederhana, tapi fatal banget. Gimana mungkin kapten nelayan kayak kamu punya barang ginian? Siapa yang ngasih? Shall we find out together? Melalui informasi dari Lee, quartermasternya yang mukanya lebih mirip intel daripada pelaut, Connor tahu kalau kapal ini berasal dari Cayman Brac, sebuah pulau koloni Inggris yang isinya orang-orang merdeka yang pengen hidup tenang. Tanpa ragu, Connor memerintahkan kapalnya putar balik, perburuan pun dimulai. Dan buat kalian yang suka drama keluarga berdarah, kencangkan sabuk pengaman kalian. Sekarang kita pindah ke Pulau Cayman Brac. Suasananya damai banget, tapi damai yang bikin curiga. Di sini, komunitas kecil lagi kumpul di gereja, berdoa buat keselamatan nelayan mereka yang udah hilang selama 59 hari. Bayangin, 59 hari nggak pulang. Kalau di dunia nyata mungkin istrinya udah bikin pengajian, atau malah udah buka aplikasi cari jodoh baru. Di pinggir pantai, kita ketemu Ursul, istrinya Bowden. Ursul ini menarik. Dia berdiri menatap laut dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rindu, tapi ada kewaspadaan yang gak masuk akal buat ukuran ibu rumah tangga biasa di pulau terpencil. Kita masuk ke rumah Ursul, dan di sini kita kenalan sama keluarganya. Ada Elizabeth, adik iparnya yang lagi puber dan jatuh cinta sama pemuda bernama Weston. Terus ada Isaac, putra kecil Ursul yang difabel. Nah, perhatiin detail rumah ini teman-teman. Ini bukan rumah biasa. Ada tali-tali di seluruh rumah buat pegangan Isaac berjalan. Dan yang paling unik, ada botol-botol yang digantung di gerbang dan jendela. Kalau orang awam lihat mungkin dikira dekorasi estetik ala Pinterest. Tapi aslinya, itu adalah sistem alarm manual paling efektif di abad 19. Kalau ada yang sentuh pagar, botolnya bunyi. Ursul ini jelas penganut paham sedia payung sebelum badai. Malam itu, Elizabeth rencananya mau kabur bareng Weston. Tipikal anak muda yang mikir kalau cinta itu cukup buat makan. Ursul sebenarnya ngerasa ada yang gak beres. Naluri pelindungnya itu tajam banget, lebih tajam dari omongan tetangga. Tapi drama keluarga ini harus stop gara-gara kedatangan tamu tak terundang. Kru bajak laut Connor mendarat tanpa suara.
Dan si Weston yang malang, yang lagi nunggu Elizabeth di pantai sambil ngebayangin masa depan indah, malah jadi korban pertama. Hidupnya selesai bahkan sebelum dia sempat ngajak Elizabeth dating beneran. Kasian ya. Makanya kalau mau kabur, jangan nunggu di tempat yang gampang banget digerebek bajak laut. Keesokan harinya, bunyi botol yang beradu membangunkan Ursul. Dalam hitungan detik, wajah Ursul yang tadinya lembut seperti mentega berubah sedingin es di kutub utara. Dia nggak panik, nggak teriak tolong. Dia langsung gerak cepat, menyembunyikan Isaac di pintu rahasia bawah lantai. Keren banget punya panic room di zaman itu. Ngambil senjata dan nunggu di balik pintu. Ini bukan perilaku ibu-ibu yang biasa masak rendang, guys. Ini vibes-nya udah kayak John Wick versi wanita Karibia. Waktu para bajak laut masuk, mereka mikir, cuma ama-ama desa, gampang lah. Big mistake. Ursul ngasih perlawanan yang taktis banget. Dia pakai sudut ruangan, pakai perabotan, dia tahu cara bertarung efisien. Tapi yang namanya juga dikeroyok, akhirnya dia kalah jumlah. Seorang bajak laut bernama Scout yang mukanya minta dipukul banget nanya soal emas itu. Ursul tetap bungkam. Scout kemudian ngasih perintah yang aneh. Patahin tulangnya tapi jangan sentuh wajahnya. Wah, ada apa nih? Kenapa wajahnya nggak boleh disentuh? Apakah dia mau dijual atau seseorang yang merindukan wajah itu? Penonton yang jeli pasti mulai curiga kalau Ursul ini bukan orang sembarangan. Sementara itu, di pusat kota, Connor ketemu Gustavo, pemimpin komunitas lokal. Gustavo ini berani, dia tahu Connor itu penjahat perang. Dia bahkan nyoba lawan pakai meriam bulldog yang legendaris di pulau itu. Tapi yang namanya juga warga sipil lawan tentara bayaran profesional, hasilnya kebanting. Gustavo kalah telak, dan Connor dengan gaya cool tapi nakutin nanya, di mana istrinya Bowden? Balik lagi ke rumah Ursul, dua bajak laut yang tersisa di sana bikin kesalahan paling fatal dalam sejarah hidup mereka. Mereka ngancam Isaac. Nah, disinilah transformasi itu terjadi. Ursul yang tadinya terikat dan kelihatan lemah tiba-tiba meledak. Dengan gerakan yang super presisi, gerakan yang cuma bisa dimiliki oleh pembunuh yang udah ribuan jam terbang, dia ngelepas ikatan dan ngebantai dua orang itu pakai belati. Cara dia megang belati itu loh, bukan kayak orang motong bawang, tapi kayak orang yang emang didesain buat nyabut nyawa. Kita semua pasti bertanya-tanya, Mbak Ursul, kamu sebenarnya kerja di mana sih sebelum jadi istri nelayan? Setelah berhasil kabur, Ursul ketemu Pastor Bradley. Dan disinilah plot twist pertama yang bikin rahang kita jatuh ke lantai. Pastor Bradley nggak manggil dia Ursul, dia manggil dengan nama yang bikin bulu kudut berdiri, Bloody Mary. Ternyata, Bradley dan Ursul dulunya adalah rekan satu profesi di bawah komando Connor. Dan yang lebih gilanya, Ursul itu bukan kru rendahan, dia adalah wakil kaptennya Connor. Bayangin, dari pemimpin bajak laut paling ditakuti di Karibia, jadi ibu-ibu yang ngurusin jemuran di pulau terpencil. Upgrade mentalnya jauh banget ya. Bradley memperingatkan kalau Connor datang bukan buat emas, tapi buat Mary. Warga pulau cuma jadi sandaran buat mancing dia keluar. Ursul awalnya menolak, dia cuma pengen jadi Ursul. Tapi keadaan gak mengizinkan dia buat pensiun dengan tenang. Setelah menemukan Elizabeth yang lagi nangis di jasad Weston, yang jujur aja adegan ini sedih banget, tapi kita nggak punya waktu buat ikutan nangis, Ursul bawa Isaac dan Elizabeth lari ke arah rawa-rawa mangrove. Di sisi lain, Connor nyampe ke rumah Ursul dan lihat anak buahnya udah jadi mayat, dengan gaya potong yang sangat dia kenali. Connor bukannya marah, malah dia senyum. Psikopat emang beda, dia tahu Mary-nya udah balik. Dia ngasih instruksi ke krunya, Mary bawa anak cacat, mereka nggak bakal jauh. Perlarian di hutan mangrove ini mencekam banget guys. Mereka harus nyebrang sungai penuh buaya pakai perahu kecil. Ursul di sini nunjukin kelasnya sebagai pemimpin. Sementara itu, Pastor Bradley yang nyoba tobat malah harus mati di tangan Connor karena nggak mau buka mulut soal Ursul. Rest in peace, Pastor. Anda mati sebagai pahlawan, bukan sebagai bajak laut. Ursul bawa Elizabeth dan Isaac ke tempat persembunyian paling aman sekaligus paling serem, yaitu sebuah gua rahasia di bawah tebing raksasa yang disebut The Bluff. Gua ini nggak cuma isinya kelelawar, tapi gudang senjata. Ursul ternyata udah nyiapin rencana cadangan selama bertahun-tahun. Disinilah semua kartu dibuka. Ursul cerita kalau dia itu budak kontrak yang diambil Connor sejak umur 12 tahun. Dia nggak punya pilihan selain jadi mesin pembunuh buat bertahan hidup. Terus soal emas yang dibawa Bowden, ternyata itu emas yang dicuri Ursul dari Connor pas dia mutusin buat kabur dulu. Dan bagian paling sedihnya, Bowden nekat ambil emas itu bukan karena dia mau foya-foya di bar, tapi demi Isaac. Dia mau pakai emas itu buat bayar dokter terbaik supaya Isaac bisa jalan normal. Sumpah ya, Bowden ini definisi ayah terbaik 1846. Penyesalan mendalam langsung menghantam Ursul. Dia sadar kalau cintanya pada keluarga lah yang bikin masa lalu ini datang lagi buat nagih utang. Ursul akhirnya sadar dia nggak bisa lari terus. Dia mutusin buat mengakhiri semuanya.
Dia ngatur pertemuan sama Connor dekat sumur rumahnya pas senja. Dia ngelepas gaun desanya yang membosankan dan pakai lagi baju bajak laut lamanya. Transformasinya lengkap sudah. Dia bukan lagi Ursul sang istri nelayan yang ramah tamah. Dia adalah Bloody Mary, sang legenda laut yang kembali bangkit dari kubur sejarah. Vibes-nya benar-benar ganti. Dari drama keluarga jadi film action kelas berat. Pertemuan di sumur itu tensinya tinggi banget, lebih tinggi dari cicilan bank. Ursul namorin emas sebagai tebusan buat Bowden. Ternyata Bowden masih hidup tapi dalam kondisi memprihatinkan. Connor ngelepas Bowden, tapi yang namanya juga penjahat, dia nggak bakal ngelepas dendamnya gitu aja. Connor mulai memprovokasi Ursul, ngingetin kalau dia yang nyelamatin dia dari tempat hina dan jadiin dia penguasa. Jawaban Ursul ikonik banget. Aku cuma menyesal kenapa dulu belatiku nggak tepat kena jantungmu. Baku tembak pecah. Bowden dengan sisa tenaga terakhirnya nyoba nyerang Connor secara heroik. Tapi ya ampun, Bowden itu nelayan, Connor itu monster. Bowden didikam tepat di depan mata Ursul. Bowden mati di pelukan istrinya. Di sini kemarahan Ursul benar-benar meledak. Dia nggak teriak mendayu-dayu, tapi dia langsung meledakkan bahan peledak yang udah dia pasang di peti emas. Emas hancur, kru Connor kocar-kacir, dan Ursul pakai kesempatan itu buat mundur ke gua. Di sisi krunya Connor, mulai ada benih pengkhianatan. Lee, si quartermaster, ngerasa kalau obsesi Connor sama mantan wakilnya ini udah nggak sehat dan bikin rugi perusahaan. Maksudnya kru bajak laut. Mereka kehilangan emas dan kehilangan banyak orang. Tapi Connor ternyata punya kartu as, sebuah dekret pengampunan dari 3 kekaisaran bagi siapapun yang bisa nangkep Bloody Mary. Connor mau pensiun jadi orang kaya yang legal dengan cara ngejual Ursul. Dan buat bungkam kritik, Connor langsung nembak mati Lee di tempat. Diktator sejati emang gak suka dikritik ya. Pertempuran terakhir pecah di tebing The Bluff. Connor dan sisa pasukannya nyerbu masuk ke labirin gua. Tapi mereka nggak tahu kalau gua itu udah dipasang jebakan maut sama Ursul. Elizabeth, yang tadinya cuma gadis desa yang kerjanya galau soal cinta, sekarang dipaksa keadaan jadi pejuang. Dia bahkan berhasil bunuh Scout. Ini bukti kalau wanita kalau udah kepapet bisa jadi lebih ngeri daripada bajak laut manapun. Duel puncaknya terjadi di atas tebing di tengah asap sinyal yang membumbung ke langit. Ini adalah duel guru lawan murid. Connor terus mainin mental Ursul, bilang kalau mereka itu sama-sama monster. Tapi intervensi dari Elizabeth bikin fokus Connor teralihkan sekejap. Celah kecil itu cukup buat Ursul. Dengan satu serangan terakhir yang bawa semua rasa sakit, dendam, dan cinta buat Bowden, Ursul menghujamkan pedang tepat ke jantung Connor. Sebelum mampus, si Connor cuma bisa bisik, "Maryku," dasar obsesif. Hi, Mary. Pas matahari terbit, angkatan Navy Inggris datang karena lihat sinyal asap. Ursul, Elizabeth, dan Isaac berhasil kabur ke laut pakai kapal kecil. Dan di momen emosional ini, Ursul akhirnya ngakuin nama aslinya yang udah lama dia kubur. My name is Maria. Oh ya, ada Easter egg kecil di bagian akhir yang bikin hati hangat. Isaac nemuin peti kecil di perahu yang ternyata isinya sisa kepingan emas yang sempat diselamatin Bowden sebelum dia mati. Pengorbanan ayahnya nggak sia-sia. Masa depan Isaac buat berobat terjamin. Sebuah akhir yang pahit tapi manis. Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Ursul bakal balik jadi bajak laut lagi kalau duitnya habis? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka alur cerita kayak gini. Sampai jumpa di recap film berikutnya.